Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin al-zahirin al-qail man soma ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambih. Al-hadits au kama qala. Sahabat BIM sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukur kita haturkan. Salah satunya kalau kita tarik ke belakang 2 tahun yang lalu, Ramadan tahun 1442, kondisinya belum sebaik sekarang. Kondisinya belum semendukung sekarang. Saat itu kemanapun kita harus menggunakan masker, harus distancing, harus menjaga jarak dan seterusnya dan seterusnya. Alhamdulillah tahun ini kita menjalani Ramadan tanpa ada rasa itu semuanya. Allah sudah mengangkat seluruh pandemi, Allah sudah mengangkat seluruh ta'un. Yang untuk itu pantaslah kiranya dalam rangka kita memaksimalkan kesyukuran kita ditandai dengan peningkatan pemuliaan kita kepada Ramadan. Sahabat BIM sekalian, ada hadis Rasulullah SAW yang menghaturkan yang terkait dengan orang yang puasa Ramadan, yaitu al-jannatu mushtaqatun li arba'in nafarin. Surga itu rindu kepada 4 kelompok. Yang merindukan adalah surga, tempat yang diinginkan, tempat yang diimpikan, tempat yang diharapkan oleh setiap kita minal muslimina untuk bisa menempatinya sebagai tempat abadi di kehidupan akhirat yang kekal nanti, yaitu surganya Allah. Siapa 4 kelompok yang mulia, 4 kelompok yang diharapkan untuk bisa masuk surganya Allah tanpa melalui hisab ini? Yang pertama adalah talil Quran, orang yang membiasakan diri untuk membaca Al-Quran, orang yang mengistiqomahkan diri untuk membaca Al-Quran. Apalagi saya kira di seluruh Nusantara di kala Ramadan kayak begini menjadi hal yang sangat wajar, sangat familiar, dan setiap saat kita dengar, utamanya setelah tarawih, kemudian ba'da subuh sampai jam-jam tertentu di masjid, musola, pesantren-pesantren, kita dengarkan alunan Al-Quran. Dan semoga kita di dalamnya, yaitu orang yang memuliakan Al-Quran dengan kita banyak membacanya, sekaligus berusaha mampu memahami, sekaligus mengamalkannya. Yang kedua, kelompok yang menjadi impian untuk diharapkan masuk surganya Allah adalah hafidhul lisan, yaitu orang yang menjaga lisannya. Al-lisanu akur. Lisan itu seperti anjing yang ganas. Lisan itu sangat bisa menentukan orang itu dimuliakan atau dihinakan oleh orang lain. Dan beberapa amalan yang terkait dengan puasa yang bisa menghilangkan, menghapuskan, sekaligus mengeliminir pahala yang kita akan terima dari Allah sebagai reward dari puasa. Beberapa amalan ini disebabkan oleh lisan kita sehingga bisa menghilangkan pahalanya puasa. Yang pertama adalah ghibah. Ghibah adalah sesuatu yang kalau kita tidak sadari menjadi hal yang sangat biasa, utamanya pada saat kita ketemu silaturahim, nongkrong sama teman-teman begitu. Ghibah, mahwal mayal ghibah, apa itu ghibah? Dawuhnya Rasulullah, dzikraka akhaka bima yakrah. Engkau menuturkan tentang seseorang temanmu sesuatu yang dia kalau mendengarnya dia tidak suka. Artinya kalau dalam bahasa kita rasan-rasan itu hal yang nyaman untuk kita lakukan ketika itu kita tidak sadari. Ternyata bahayanya muncul, yaitu bisa mengeliminir, bisa mendelete, bisa menghilangkan pahala dan kelebihan dari puasa. Yang kedua adalah namimah. Namimah itu mengadu domba. Setiap kita punya benih-benih untuk itu. Ada kemauan, ada keinginan, ada upaya untuk itu. Cuman ketika kita berupaya menyadari bahwa itu adalah hal-hal yang madarat untuk kehidupan kita, kalau kita sedang puasa akan menghapus amalan atau menghapus pahala dari puasa yang kita jalani, maka kita insya Allah akan berusaha meninggalkannya.
Yang ketiga yang terkait dengan lisan kita adalah yaminul ghamus, dawahnya terusnya Rasulullah, yaitu sumpah palsu. Jadi ketika kita mengucapkan sumpah, kita mengucapkan wallahi billahi tallahi untuk sesuatu yang sebenarnya tidak begitu kejadiannya, itu adalah bisa mengeliminir, bisa menghilangkan amalan atau pahala dari yang akan kita terima. Untuk berikutnya, puasa itu termasuk amal sir, amalan yang rahasia, yang tidak satu orang pun yang tahu. Beda dengan kita sholat, beda kita dengan sedekah, beda dengan kita haji, umroh, dan seterusnya. Beda. Puasa ini termasuk amalan sirri, amalan rahasia, yang ketika yang tahu hanya kita sebagai pelakunya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang tahu. Sehingga ada cerita di akhirat kelak, ada qaumun lahum ajnihatun, ada sebuah kelompok manusia, kelompok itu lahum ajnihah, mereka memiliki kalau dalam bahasa Jawanya itu suwiwi, sayap. Mereka memiliki sayap ka'ajnihadid dhair, sebagaimana sayapnya burung. Kemudian yatiruna baina khitanil jannah, mereka berterbangan di antara dinding-dinding surga. Kemudian ditanya oleh khazinal jannah, penjaga surga, ditanya, man antum, jenengan itu siapa, kelompok yang mana antum ini, kok terbang dari satu dinding ke dinding yang lainnya? Dijawab oleh mereka, nahnu min ummati sayyidina Muhammadin, kami adalah sebagian dari umatnya Sayyidina Muhammad. Kemudian ditanya lagi, hal ra'aitumus sirat, apakah kalian tadi ketemu dengan siratal mustaqim? Fayaquluna la, tidak, kami tidak ketemu dengan sirat. Kemudian ditanya lagi, hal ra'aitumul hisab, apakah kalian ketemu dengan hisab, penghitungan amal antara dosa dan pahala yang kita miliki? Fayaquluna la, tidak, kami tidak menemuinya, kami tidak ketemu dengan itu. Kemudian ditanya yang terakhir oleh khazinal jannah, penjaga surga, ma amiltum fid dunya hatta tanalu hadhihi darajah, apa ibadah sampeyan, apa kelebihan sampeyan di dunia dulu sehingga antum mendapatkan derajat ini? Kemudian dijawab oleh mereka yang terakhir kali, nahnu amilna fid dunya sirran wa adkhalallahul jannata wa adkhalanallahul jannata sirran, kami dulu ibadah kepada Allah dalam keadaan sir, dalam keadaan rahasia. Salah satu amalan rahasia selain sedekah sirri, selain sedekah rahasia, adalah amalan yang namanya puasa. Maka puasa itu termasuk di dalamnya. Akibatnya apa? Wa adkhalanallahul jannata sirran, sehingga Allah memasukkan kami di surganya juga dengan cara rahasia, tidak diketahui oleh banyak orang, bahkan khazinal jannah, penjaga surga pun tidak mengetahuinya. Sahabat BIM yang kami muliakan, untuk kali ini kami perlu sampaikan terkait dengan beberapa sahabat inspiratif, sahabat yang menjadi inspirasi dalam langkah kita memperbaiki diri. Yang kita kepingin dari hari ke hari, tahun ke tahun, usia kita bertambah, yang hakikatnya usia kita itu berkurang, itu kita menjadi lebih baik ketimbang sebelumnya. Yang pertama adalah ketika kita kemarin sudah membahas beberapa sahabat yang lainnya, yaitu khalifah yang kedua yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Jika nanti durasinya memungkinkan, kita tambahkan khalifah yang ketiga. Khalifah yang kedua adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab, orang yang terlahirkan dalam keadaan orang cerdas, orang yang tegas, bahkan cenderung keras dalam hidupnya, dan itu terbawa pada saat beliau dewasa menjadi sahabatnya Rasulullah. Dimulai dari pada awalnya saat zaman jahiliyah, kafir Quraisy, Umar bin Khattab adalah orang yang sangat benci kepada Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sampai akumulasi kebencian kepada Muhammad, yang Muhammad itu membawa agama baru, kemudian meninggalkan agama lama nenek moyang mereka, ada upaya dari Umar bin Khattab itu untuk membunuh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga suatu saat dengan pedang yang terhunus mencari Muhammad, di mana Muhammad. Kemudian pada saat perjalanan itu beliau ketemu Nuaim bin Abdullah, sesama kafir, sesama teman kafirnya. Ketemu dengan Nuaim bin Abdullah pada saat kondisi emosi Umar memuncak, kemudian dia sudah menguluskan pedangnya untuk mencari Muhammad untuk membunuhnya. Saat itu Nuaim bin Abdullah mengabarkan, ya Umar bin Khattab, ukhtuka as-saghirah Fatimah qad dakhalat al-Islam. Dikabarkan betapa kagetnya Umar bin Khattab saat itu. Dikabarkan oleh Nuaim bahwa adiknya yang bernama Fatimah
sekarang sudah menjadi pemeluk Islam, sudah menjadi pemeluk agama baru, agama Allah yang dibawa oleh Muhammad. Maka tidak jadi dia berangkat mencari Muhammad, dia balik ke rumahnya untuk mencari rumah adiknya. Ternyata benar saat itu dia menemui adiknya membaca sholat Toha. Dia membaca sholat Toha adiknya. Orang dengan kecerdasan tinggi, orang dengan ketegasan tinggi, logika yang luar biasa tinggi, Umar, dan baru kali itulah Umar memang kepingin mendengarkan lantunan Al-Quran. Alhamdulillah, dibarengi dengan hidayahnya Allah. Ayat-ayat lantunan-lantunan Al-Quran yang memang la yumalu sama'uhu, salah satu maziyahnya Al-Quran yang tidak pernah jemu kita untuk diperdengarkan Al-Quran, itu bisa mengubah mindsetnya Umar. Dari yang awalnya ingin menggebu sangat mantap membunuh Rasulullah, sehingga berubah dibarengi dengan hidayahnya Allah, dia kepingin memeluk agama Islam. Mulai saat itulah Islam menjadi jaya. Mulai saat itulah Umar bin Khattab sendiri meminta kepada Rasulullah untuk dakwahnya tidak lagi dengan menggunakan sirron, tidak dari rumah ke rumah, tidak juga dengan menggunakan rahasia-rahasia, tapi terbuka. Dan saat itu Rasulullah memang menyampaikan, mendoakan, ya Allah muliakanlah Al-Quran dengan masuk Islamnya salah satu di antara tokoh kafir Quraisy. Siapa itu? Salah satu Khalid ibni Walid atau Umar ibn Khattab. Dan alhamdulillah saat itu Umar duluan yang masuk Islam. Dan alhamdulillah dalam kesehariannya Umar yang dulu menjadi pembenci Rasulullah, akhirnya menjadi orang yang pertama kali membela Rasulullah dengan seluruh apa yang dimilikinya, dengan hartanya, bendanya, kehormatannya, nyawanya sekaligus dipertaruhkan dalam menjaga Rasulullah untuk mengembangkan agama Islam saat itu. Kemudian karakter aslinya yang keras itu, sehingga Rasulullah SAW memberi lakab, memberi julukan kepada Umar bin Khattab Al-Faruq, orang yang sangat membedakan antara hak dan batil, orang yang sangat membedakan antara perintah dan larangan. Dan alhamdulillah perjuangan Islam menjadi lebih terbuka, perjuangan Islam menjadi lebih mendapatkan tempat dan kehormatan di mata kafir Quraisy saat itu dengan masuknya Umar bin Khattab ke dalam Islam. Kemudian berikutnya Umar bin Khattab menjadi khalifah yang kedua setelah wafatnya Abu Bakar As-Siddiq. Mimpi-mimpi, tujuan-tujuan yang dulu cantumkan, diingini oleh khalifah yang pertama Abu Bakar As-Siddiq yang belum kecapai, salah satunya adalah menaklukkan Persia, itu adalah alhamdulillah selama pemerintahan khalifah yang kedua ini, khalifah Umar bin Khattab, alhamdulillah semua bisa diwujudkan, semua bisa dicapai. Kemudian ada beberapa nasihat dari Umar bin Khattab yang kita mungkin bisa ambil pelajaran darinya. Yang pertama kita bacakan, aku tidak khawatir doaku tidak dikabulkan, yang aku takutkan aku tidak diberi hidayah untuk tidak lagi berdoa. Keyakinan yang luar biasa tinggi, tingkat tauhid yang super hebat, sehingga beliau sama sekali nggak ragu bahwa doa-doanya tidak diijabah oleh Allah. Yang kedua, aku tidak peduli keadaan susah ataupun senang. Ketika seseorang tingkat keimanan, ketakwaannya sebegitu tinggi, nyaris tidak membedakan mana yang susah dan mana yang senang. Mengapa? Karena dawuhnya Umar bin Khattab, saya tidak tahu di antara keduanya mana yang lebih manfaat bagiku. Karena walal akhiratu khairu wa abqa. Sungguh yang namanya akhirat itu jauh lebih baik dan jauh lebih abadi ketimbang kehidupan yang serba fana di dunia ini. Kemudian yang ketiga, bila engkau berharap terhadap sesuatu, kita ulangi, bila engkau berharap pada sesuatu, maka bersiaplah untuk mati. Karena jika engkau tidak siap untuk mati, berarti engkau akan merugi. Kecerdasan yang tinggi. Mengapa? Kehidupan yang fana ini, kehidupan yang dunia ini yang ya waktunya tidak lama lah. Antara 60, 70, paling maksimal 90 tahun. Itu adalah mazra'atil akhirah. Tempat kita menanam. Yang nanti panennya adalah di akhirat kelak.
Maka menjadi merugilah kita ketika kita tidak memikirkan akhir dari kehidupan kita di dunia yang namanya mati. Sahabat BIM sekalian yang kami hormati, di akhir hayat beliau, di akhir hayat Umar bin Khattab itu menjadi sentuhan juga bagi kita. Tingkat ketauhidannya luar biasa tinggi. Beliau wafat di usia 63 tahun. Saat itu posisinya adalah mengimami sholat subuh, kemudian ditikam oleh salah satu budak Yahudi yang dari Yaman, yaitu Ibnu Lu'lu'ah atau Abu Lu'lu'ah. Tikaman 6 kali, kemudian beliau tidak sadar pada saat dia ngimami subuh itu, kemudian dibantu oleh sahabat-sahabat yang lain untuk dibawa ke rumah beliau dalam keadaan tidak sadar. Kemudian ternyata apa? Yang membangunkan, yang mampu membangunkan Umar bin Khattab saat itu adalah panggilan sholat. Panggilan untuk sholat itu yang mampu membangunkan Khalifah Umar bin Khattab untuk menjadi siuman. Dan dalam siuman itu beliau bertanya, siapa yang tadi telah menikam saya? Dengan jawaban para sahabat yang menenangkan beliau, yaitu siapa? Abu Lu'lu'ah. Abu Lu'lu'ah adalah seorang hamba sahaya, seorang budak dari Yaman yang tidak bersujud pada Allah, yang tidak pernah menyembah Allah dan tidak termasuk golongan muslimin. Sehingga benar dawuhnya Allah bahwa Umar bin Khattab akan mati dalam keadaan syahid. Ini tokoh inspirasi yang pertama. Yang kedua, sahabat BIM sekalian, setelah kita ambil pelajaran dari seorang Umar bin Khattab, tokoh yang tegas, lurus, kemudian gigih dalam rangka membela Rasulullah untuk memperjuangkan Islam, kita masuk kepada tokoh inspiratif, sahabat inspiratif yang menginspirasi kehidupan kita menjadi lebih baik, yaitu seorang saudagar, seorang konglomerat kalau sekarang, kaya raya, tapi sakhoknya luar biasa, tingkat dermawannya luar biasa. Dan beliau dijuluki oleh muslimin saat itu Dzun-Nuraini, yaitu seorang sahabat yang menikahi 2 putri Rasulullah secara bergantian. Yang pertama adalah Ruqayyah. Pada saat Ruqayyah kabundut, wafat, kemudian dilanjutkan dengan Ummi Kulsum, yang saat itulah secara langsung beliau mendapatkan laqab, mendapatkan julukan Dzun-Nuraini, karena itu tidak akan pernah terjadi kepada manusia yang lainnya. Kemudian berikutnya ada julukan juga dari golongan muslimin saat itu yang utamanya dilontarkan oleh Rasulullah. Berawal dari perang Tabuk. Perang Tabuk itu adalah perang di mana kaum muslimin saat itu dalam kondisi yang repot dalam kata budgeting. Dalam rangka ekonomi mereka sedang kurang baik saat itu. Sedangkan kafir Quraisy luar biasa kuatnya. Sehingga saat itu Rasulullah menyampaikan kebutuhan untuk dana berperang luar biasa besar. Hadirlah menantu Rasulullah sekaligus khalifah yang ketiga, yaitu calon khalifah yang ketiga, yaitu Utsman bin Affan, dengan menyumbangkan, dengan mendonasikan 930 ekor unta, masih ditambahi lagi dengan 70 ekor kuda. Klub jumlahnya menjadi 1000. Yang itu menjadi modal utama, modal yang luar biasa, baik secara fisik maupun psikologis kaum muslimin dalam perang Tabuk. Kemudian yang ketiga, ada beberapa hal yang menjadi karya besarnya Utsman bin Affan, yaitu salah satunya adalah mengumpulkan mushaf Al-Quran. Pada saat banyak syuhadaullah, sahabat yang mati syahid di dalam medan perang, dan hufadil Quran, mereka adalah para penghafal Al-Quran, akhirnya ada kekhawatiran di sahabat Utsman bin Affan saat itu untuk bagaimana caranya agar Al-Quran ini bisa terjaga sebagaimana Allah aturkan, wa inna lahu lahafidhun, bahwa Al-Quran itu dijaga langsung oleh Allah, tidak satupun huruf tambahan maupun pengurangannya. Sehingga upaya itu ditelurkan oleh sahabat Utsman bin Affan saat menjadi khalifah yang ketiga, yaitu berusaha untuk mengumpulkan Al-Quran dan memperbanyaknya. Dan itu alhamdulillah, apa yang dulu pernah diniatkan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq itu bisa dilaksanakan oleh Utsman bin Affan. Dan hal yang menjadi fenomenal sampai sekarang masih ada, itu adalah masih ada di negara Saudi Arabia itu rekening yang masih atas nama Utsman bin Affan.
Ceritanya adalah suatu ketika di Madinah kekeringan. Kemudian ada pemilik sumber air, itu Yahudi yang memiliki sumber air. Kemudian Yahudi ini dengan harga yang mencekik kaum muslimin, harga yang sangat tinggi, kemudian menjual air itu kepada kaum muslimin. Akhirnya dengan daya jiwa kedermawanan Utsman bin Affan itu membeli separuh dari sumber air tersebut. Setelah separuh dibelinya, kemudian dihibahkan separuhnya itu kepada kaum muslimin. Yang akhirnya berawal di sumber ini, yang di akhir ketemu dengan angka 350.000 dinar, itu kemudian menjadi milik total Utsman bin Affan. Yang akhirnya separuhnya adalah dihibahkan kepada kaum muslimin, separuhnya adalah menjadi inventaris dari sahabat Utsman bin Affan yang keuangannya itu dikembangkan sampai sekarang di dalam Baitul Mal. Sehingga Masya Allah, sakhoknya, nilai kedermawanan dari khalifah yang ketiga yaitu Utsman bin Affan itu adalah yang harusnya menjadi inspirasi kita. Bahwa as-shadaqatu tadfa'ul bala, sedekah itu bisa menolak bala. Kemudian sedekah taghzirul arzak, sedekah juga yang mampu untuk menderaskan rezeki yang kita akan terima dari Allah. Sehingga dari dua sahabat itu kita bisa ambil kesimpulan. Yang pertama, dari sahabat Umar bin Khattab, orang yang sama sekali tidak ragu dengan takdirnya Allah, orang yang tegas, lurus dalam rangka memperjuangkan agama Allah melalui pembelaannya kepada Rasulullah saat itu. Bahkan dalam sejarah diceritakan bahwa separuh dari hartanya Umar bin Khattab, walaupun tidak sebanyak Utsman bin Affan, tidak sebanyak Abu Bakar, itu adalah dihibahkan fi sabilillah. Kemudian yang kedua, Utsman bin Affan dijuluki oleh Rasulullah ma dharra ma fa'ala Utsmanu ba'da hadza. Haknya Utsman untuk masuk surga tidak bisa ditutup oleh kemaksiatan apapun oleh Utsman bin Affan. Sehingga memang pada saat kejadian perang Tabuk itu adalah dirasakan betul oleh Rasulullah dan muslimin betapa besar jasa yang dihadirkan oleh Utsman bin Affan dalam rangka memenangkan peperangan Tabuk melalui salah satunya adalah donasi dan sedekah dari Utsman bin Affan. Paling akhir, semoga kita bisa mengambil ibrah, bisa mengambil pelajaran dari dua sahabat besar itu, yang akhirnya kita berharap kita semuanya, sahabat BIM sekalian, staf-staf BIM semuanya, dalam rahmahnya Allah, mendapatkan hidayahnya Allah, dimudahkan urusannya, kemudian diijabah doa-doanya, dan termasuk golongan as-shaiminal maqbulin, orang yang di dalam Ramadan ini puasanya diterima oleh Allah, kemudian derajat takwa kita bertambah sebagaimana tujuan utama disyariatkannya ibadah siam ini kepada umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.